Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke-6 di season yang ke-13 atau ke-12. Jadi ya ini sudah cukup jauh dibandingkan artikel yang di episode sebelumnya, karena mungkin saya sudah mulai mengurangi penulisan artikel dalam bahasa Indonesia, ataupun untuk dalam hal penyiapannya juga saya biasanya lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Inggris, karena mungkin saya juga sudah mulai mengikuti uh, mungkin seperti fokus dalam pembelajaran yang tentunya difokuskan menggunakan bahasa Inggris, karena memang agar mungkin lebih terbiasa dengan dunia profesional bidang saya yang mungkin tentunya membutuhkan bahasa Inggris juga, karena memang secara global tentunya teknologi terus berkembang dengan secara cepat. Jadi ya saat ini artikelnya ditulis kurang lebih dari 3 tahun yang lalu, ataupun di awal pandemi mungkin ketika pandemi itu datang. Jadi belum sampai, masih cukup jauh dari 4 tahun yang lalu. Jika ya, jika ingin dibuat menjadi hampir 4 tahun yang lalu seperti yang beberapa artikel sebelumnya, jadi ya itulah sebabnya mungkin. Tapi tetap saya akan coba bacakan di menit kelima saja, karena artikelnya tidak terlalu panjang sebenarnya, hanya terdiri dari 3 paragraf. Dan sejujurnya saya tidak tahu seberapa banyak artikel yang bisa saya bacakan mengenai bahasa Indonesia yang difokuskan dengan bahasa Indonesia ini, karena memang jika sudah tidak ada artikel lagi, berarti saya hanya akan membuat podcast bahasa Indonesia ini sebagai suatu yang live stream mungkin. Tapi saya juga tidak tahu apakah hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan, ataupun saya tetap mempertahankan perekaman ini namun secara lebih singkat, karena memang tentunya saya sudah merasa cukup berat mungkin jika melakukannya sampai 10 menit, karena tentunya tidak terlalu banyak hal yang bisa saya sampaikan dalam waktu 10 menit secara terus menerus. Jadi ya seperti itulah. Dan meskipun memang sudah cukup lama saya tidak membuat podcast bahasa Indonesia ini untuk menyiapkannya kembali, karena terakhir itu hampir 1 bulan itu saya kemarin di waktu luang yang terjadwal itu saya hanya bisa menyiapkan 2 episode saja. Dan saat ini di waktu luang yang tidak terjadwal, semoga saya bisa menyiapkan 2 episode lagi. Jadi untuk season yang ke-13 atau ke-12 ini sudah selesai disiapkan semuanya, dan saya hanya tinggal untuk mengeditnya secara lebih lanjut mengenai video editor dalam suatu situs yang tentunya hal tersebut membatasi hanya sampai 10 menit. Itulah sebabnya semua video saya, podcast bahasa Indonesia saya itu semuanya diedit menggunakan video editor ini. Dan ya saya merasa lebih nyaman mungkin dibandingkan menggunakan video editor yang tentunya lebih berat jika saya tidak gunakan secara jaring, secara dalam jaringan, secara maaf, secara daring. Meskipun memang jika menggunakan perangkat lunak untuk mengedit video yang formatnya horizontal, ataupun yang biasa kita lihat di berbagai platform dari video pendek, tentunya hal tersebut juga tidak dapat diedit menggunakan perangkat lunak video editor yang tidak dalam jaringan. Jadi meskipun sebenarnya saya punya video editor lain yang belum pernah saya pakai sebelumnya, namun ya saya tidak tahu apakah itu lebih ringan atau tidak. Namun sepertinya jika berhubungan dengan kesederhanaan, mungkin saya lebih prefer dengan yang online saja. Meskipun memang yang online karena tentunya hal tersebut merupakan hal yang berbayar, jadi tentunya terdapat limitasi yang tentunya menuliskan merek dari situs tersebut secara terus menerus dalam video saya. Tapi ya tidak apa-apa, karena memang hal tersebut juga bukan merupakan sesuatu yang buruk untuk memperlihatkan
situs tersebut. Jadi ya seperti itulah. Jadi judul dari artikelnya adalah Dendam dalam Keegoisan. Seringkali kita dihadapkan dalam situasi yang kadang secara tidak langsung melibatkan emosi yang sulit untuk diterima apa adanya. Hal tersebut terkadang membuat apa yang dirasakan seakan tidak adil sehingga terus terbayang hingga tercapai kondisi tertentu. Rasa bingung tercampur aduk dengan rasa tidak ingin kalah membuat sifat menjadi lebih sensitif. Pikiran pun pikiran pun juga ikut merasakan dampaknya yang membuat menjadi tidak dapat berpikir secara matang. Semuanya disebabkan oleh sifat egois yang mungkin dimiliki oleh semua manusia, yang pasti ada beberapa hal yang tidak bisa mengalah. Perselisihan pun terjadi secara terus-menerus seperti tak berujung, membuat kedua belah pihak sebenarnya saling dirugikan. Namun jika dari awal sudah terpaksa untuk mengalah, sebenarnya tidak membuat kondisi di masa depan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, takdir terkadang berpihak pada dendam yang seharusnya kita hindari agar tidak terjadi ke depannya. Mungkin sifat keegoisan sebenarnya berasal dari rasa alamiah manusia yang sejak lama sudah ada dalam diri masing-masing. Sifat ini biasa kita kenal juga dengan hukum rimba, yang sepertinya bisa dikaitkan dengan suatu rasa mempertahankan kelangsungan hidup. Manusia memang tidak akan hidup selamanya, akan tetapi selama keturunan masih akan terus hidup, maka setiap leluhur cenderung untuk terus melakukan aktivitas yang mendukung sifat ketidak pernah puasan tersebut. Jadi alasan saya menuliskan artikel ini, mungkin pada saat itu di awal pandemi tentunya banyak manusia yang cukup kaget dengan kondisi yang tiba-tiba berubah secara drastis, dan tentunya mereka banyak yang tidak percaya bahwa hal ini sebenarnya hanyalah suatu kebohongan belaka, dan mungkin mereka merasa juga tidak kenapa-napa sampai suatu saat mungkin mereka ditegur atau diberi cobaan untuk merasakan hal tersebut, meskipun memang tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan hal tersebut dan membuat mereka menjadi orang yang lebih baik. Jadi pada saat itu saya termasuk orang yang tentunya langsung percaya, karena memang saya juga tidak terlalu menyukai bersosialisasi secara fisik dalam publik di tempat ramai seperti itu. Jadi tentunya pandemi membuat saya menjadi sangat nyaman, meskipun memang terkadang ada beberapa hal yang membuat saya sedikit tidak nyaman, karena mungkin memang saya masih sering diinterupsi, seperti sebagaimana untuk membuat sesuatu yang produktif saya perlu mencari suatu waktu luang yang benar, yang terjadwal ataupun yang tidak terjadwal. Jadi itulah sebabnya. Namun jika melihat bagaimana saya mencoba untuk bersabar dalam suatu kebahagiaan yang pada dasarnya sederhana, tentunya hal tersebut memang akan selalu saya coba syukuri. Itulah sebabnya terkadang memang pandemi membuat berbagai hal menjadi seakan menjadi sesuatu yang buruk, namun secara tidak langsung hal tersebut juga menurut saya membuat banyak hal buruk menjadi tidak pernah terjadi atau mungkin tertunda untuk terjadi, sebagaimana ketika pandemi sudah dianggap selesai oleh sebagian orang, tentunya banyak orang yang kembali atau dipaksa untuk bekerja secara fisik kembali, dan tentunya hal tersebut tidak selalu mereka inginkan, dan pada akhirnya mereka kehilangan pekerjaan tersebut. Dan banyak hal buruk lainnya, termasuk peperangan di dunia ini yang sedang terjadi saat ini, dan tentunya hal tersebut juga disebabkan oleh mungkin keegoisan belaka dari seseorang, yang jika saya coba hubungkan dengan artikel ini. Jadi jika pandemi itu masih ada, tentu mereka harus menahan egois mereka, dan karena memang tidak ada yang pernah bisa menyangka siapa yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik melalui pandemi. Dan ya itulah sebabnya saya menuliskan artikel ini. Jadi sekian yang dapat saya kurang